Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Keprila Prima MPDT. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen khususnya pada Tridharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu praktek kerja kayu, aplikasi konstruksi kayu, media pembelajaran, metodologi penelitian, pedagogi kejuruan, analisis statistik, dan mata kuliah lainnya. Salah satu mata kuliah andalan saya adalah praktek kerja kayu. Dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, dan setiap pertemuannya terdiri atas 4 SKS. 1 SKS-nya berisikan teori dan 3 SKS-nya dilaksanakan secara praktikum. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja di dalam workshop, jenis dan material kayu, sambungan dan hubungan kayu, macam-macam furniture kayu, serta perencanaan dan perancangan pembuatan furniture kayu. Penguasaan keterampilan yang diharapkan dalam perkuliahan ini adalah peserta didik mampu dan terampil menggunakan alat pelindung diri, terampil menggunakan peralatan perkayuan, terampil melakukan pekerjaan konstruksi kayu, terampil membuat perencanaan dan desain furniture, melakukan evaluasi serta pengujian mutu, serta terampil dalam melakukan perbaikan furniture yang perlu perbaikan. Model pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan praktek kerja kayu yaitu STEAM Based Product. Nah, model ini sebenarnya merupakan model yang saya kembangkan sendiri di mata kuliah praktek kerja kayu, yang juga merupakan bahan disertasi saya. Model STEAM Based Product mengkombinasikan 5 bidang ilmu. Yang pertama, sains. Jadi, mahasiswa diberikan ilmu pengetahuan terkait praktek kerja kayu, jenis-jenis perkayuan, jenis peralatan kerja perkayuan, baik itu mesin maupun alat kerja tangan, dan berbagai macam aksesoris dari furniture. Berikutnya teknologi. Jadi untuk teknologi sendiri diaplikasikan dalam bentuk pertama pelaksanaan pembelajaran secara kombinasi daring. Jadi teorinya kita lakukan pada e-learning. Materi terkait dengan perkuliahan diberikan pada e-learning baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video tutorial. Kemudian yang kedua, selain e-learning ialah penggunaan program-program untuk mendesain produk. Jadi di sini mereka diberikan kesempatan untuk mendesain produk menggunakan AutoCAD dan SketchUp. Yang ketiga, teknologinya yaitu penggunaan mesin-mesin terkini, mesin-mesin kayu. Jadi pengolahan dari bahan baku menjadi furniture itu lebih cepat dan lebih singkat waktunya. Berikutnya yang ketiga yaitu engineering atau teknik. Jadi setiap pembuatan furniture itu ada tekniknya, diberikan teknik agar lebih baik dan lebih cepat pengerjaannya, baik itu membuat sambungan atau konstruksinya maupun menggunakan peralatannya dengan benar. Berikutnya yang keempat, art atau seni. Untuk membuat furniture diperlukan sentuhan seni. Kenapa? Agar dihasilkan produk yang tidak hanya kuat, tidak hanya konstruksinya bagus, tapi juga secara visual itu baik dan berdaya jual. Kemudian yang terakhir adalah matematik. Nah, matematik ini sebenarnya sudah digunakan dari awal. Kenapa? Karena dalam menghitung bahan kita menggunakan perhitungan matematik. Dalam menentukan harga modal dan jual kita menggunakan perhitungan matematik. Hingga membuat konstruksi dan melukis gambar itu memerlukan matematik. Sehingga 5 disiplin ilmu ini perlu diterapkan di mata kuliah praktek kerja kayu. Berikutnya, kelebihan menggunakan model STEAM Based Product adalah kita melakukan quality control pada setiap proses pekerjaannya. Nah, quality control ini dilakukan oleh dosen yang mengajar juga praktisi. Selain itu, pada pertemuan keempat, mahasiswa atau peserta didik juga diajak untuk datang ke industri di sekitar Kota Padang. Nah, industri yang dimaksud adalah workshop-workshop yang berhubungan dengan konstruksi kayu, pembuatan furniture, kozen, pintu, dan jendela. Sehingga di sana mahasiswa memperoleh ilmu lapangan baik itu dari proses maupun manajemen kerjanya.
Adapun referensi mata kuliah yang digunakan adalah beberapa buku terkait dengan mesin portable dan statis, teori kerja kayu dengan perkakas tangan, petunjuk pekerjaan kayu, kemudian beberapa artikel jurnal terkait kayu, keterampilan kejuruan konstruksi, teori dan praktek kerja kayu, mesin tangan industri, konstruksi kayu, ilmu konstruksi bangunan, dan segala macam materi-materi yang kita dapatkan dari internet lainnya. Asesmen pembelajaran praktek kerja kayu terdiri atas 12 job atau tugas. Nah, masing-masing jobnya itu diberikan bobot sebesar 50% proses dan 50% produk yang dihasilkan. Berikut merupakan pengajaran yang saya lakukan di workshop konstruksi kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Manika Abdullah Prima di mata kuliah Praktek kerja kayu. Oke, jadi praktek kerja kayu ini adalah mata kuliah yang membahas tentang kayu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang kayu, saya mau tanya nih, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, berapa jumlah kita? 12. Hadir 12-12-nya? Oke, kenapa kok hadir semua? Karena itu yang menyenangkan. Waduh, karena mata kuliah kayu adalah mata kuliah yang Menyenangkan. Sekali lagi saya sugesti, mata kuliah kayu adalah mata kuliah yang Menyenangkan. menyenangkan sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mesin stationery. Kalau misalkan sebelumnya mata kuliah kita di minggu lalu itu membahas tentang peralatan kerja tangan atau peralatan manual. Minggu ini kita masuk ke mesin. Cuman saya mau tanya nih, minggu lalu peralatan kerja manual apa sih yang kita pelajari? Terus gergaji, palu, tam, terus pengunci. Nah, oke, banyak sekali yang kita pelajari tentang alat kerja tangan ya, banyak sekali. Nah, jadi kenapa Anda belajar tentang peralatan manual, dan hari ini saya mengajak Anda untuk belajar peralatan pemesinan, karena nanti Anda harus tahu dan bisa membedakan antara bekerja dengan alat kerja tangan dan bekerja dengan mesin stationery gitu. Mesin stationery, apa itu mesin stationery? Dia nggak bisa jelasin sama saya. Sengaja ya Bu Fani nggak pakai infocus karena Bu Fani berharap Anda semua sebelum datang ke sini, sebelum kuliah tadi malam sudah lihat videonya di e-learning, sudah lihat materinya di e-learning dengan pasangan masing-masing gitu. Oke, kita masuk ke materi. Mesin gergaji potong berlengan. Berdasarkan yang dibaca, teori tadi malam, materi tadi malam, video yang dilihat tadi malam, apa sih fungsinya? Memotong kayu. Hah? Memotong kayu. Memotong kayu. Terus apa lagi? Mempermudah membuat pen dalam sambungan. Terus apa lagi? Mempercepat pekerjaan kami Bu, gitu ya. Yang biasanya kami motongnya itu pakai gergaji 3 menit Bu, sekarang kami hitungan detik gitu. Oke, nanti kita akan cobakan. Tapi sebelumnya Anda harus tahu dulu fungsinya itu apa, terus apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika kita menggunakan mesin tersebut. Sudah tahu belum kira-kira kalau dilihat dari penggunaannya? Apa tuh? Satu, Dari yang dari bisa tertolong. Kedua, jilbab yang bisa. jilbabnya bisa tertarik. Kenapa? Karena jilbabnya tidak di dalam baju tarik. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bahkan tangan pun bisa terpotong kalau kita nggak ikut aturan penggunaan mesin. Baik, kenapa Anda harus mempelajari mesin gergaji potong berlengan? Itu karena Anda
nantinya di akhir perkuliahan Anda harus mampu menggunakan berbagai macam mesin stationery, salah satunya itu mesin ketak dan mesin gergaji potong berlengan gitu. Nah, kenapa pada akhir perkuliahan Anda harus bisa menggunakan mesin-mesin tersebut? Nah, saya balik lagi nih ke 5 disiplin ilmu yang harus Anda kuasai sampai akhir perkuliahan. Pertama adalah science. Science itu adalah ilmu pengetahuan baik teori dan segala macam terkait dengan mata kuliah kayu kita. Bahan, terus jenis kayu, material, jenis mesin, jenis alat kerja tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi. Teknologi yang kita gunakan di sini apa saja? Ada nggak yang bisa jawab? Teknologi. Mesin. Terus apa lagi? Internet. Kenapa kita pakai internet? Untuk mengakses perkuliahan secara daring, e-learning. Terus apa lagi? Kalau buka e-learning melalui apa? Handphone. Ada yang menggunakan laptop, gitu ya. Jadi banyak teknologi yang kita manfaatkan di sini. Baik itu mesin, internet maupun laptop dan handphone. Kemudian engineering atau teknik. Anda diminta untuk mampu menguasai teknik pembuatan furniture, pembuatan konstruksi, bahkan teknik menggunakan mesin-mesin kayu gitu. Jadi setiap mesin itu ada teknik penggunaannya dan itu harus benar. Kemudian art. Apa art? Seni. Kenapa Anda harus menguasai seni di perkuliahan praktik kerja kayu? Sama desain produk yang menarik. Ngedesain produk. Terus desain produk itu apa aja sih yang berkaitan dengan seni? Pewarnaannya, bentuknya, materialnya, motifnya dan segala macam. Terus yang terakhir adalah matematik. Emang perlu menerapkan matematika di praktik kerja kayu? Kenapa? Rencana anggaran biaya. Menghitung RAB, terus Hitung ukuran yang dipotong. menghitung ukuran yang akan dipotong, gitu ya, menghitung bahan, gitu. Terus, Untuk modal dan harga jual. oke, berwirausaha ya, menghitung harga modal dan menghitung harga jual. Kemudian menghitung perbandingan lukisan, untuk konstruksi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kebutuhan kita terkait dengan matematika di perkuliahan ini. Jadi ingat, 5 bidang ilmu itu harapan saya harus Anda kuasai hingga akhir perkuliahan kita. Gitu ya. Oke, jadi jika Anda sudah menguasai 5 hal ini, 5 disiplin ilmu ini, Anda diharapkan dapat mengaplikasikan 5 disiplin ilmu ini menjadi satu kreativitas, seperti membuat proses, membuat pintu, membuat jendela. Bahkan Anda nanti kalau kreatif bisa membuat produk furniture yang kreatif. Gitu. Bisa ya? Semangat nggak mau bikin produk? Kenapa semangat? Karena praktek kerja kayu adalah mata kuliah yang menyenangkan. Iya. Kenapa bisa menyenangkan? Karena menyenangkan ya, bisa berkreasi di sini. Baik, kalau kita untuk teori sudah habis, kita langsung aja ke mesin kita yang di sana. Itu ada mesin gergaji potong-potongan. Gunakan APD-nya. APD sudah lengkap? Oke, silakan dekat sama saya semua dan berdiri mesin kita. Nah, pertama sebelum kita menggunakan mesin ini, ada hal-hal yang menjadi pengantar dan wajib Anda lakukan. Pertama, menggunakan APD yang wajib. Apa aja APD-nya? Pertama, Sarung tangan, kedua, kacamata, masker, masker. Ada yang lain? Kacamata, yang benar. Kemudian sarung tangan dan masker. Terus aturan yang lain seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, apa saja dari tampilan kita yang harus dipatuhi. Tidak boleh pakai aksesoris. Tidak boleh pakai aksesoris. Ada yang pakai aksesoris? Ya.
bahwa baju praktek adalah baju terluar dari pakaian praktek kita. Jadi hijab, baju ada baju di dalam lagi nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari mesin ini. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Fungsinya adalah untuk memotong dan membuat pen. Jadi mudah sekali penggunaannya mesinnya kita. Nah ini di sini ada debu-debu nih. Lihat debunya tipis sekali. Inilah yang nanti akan masuk ke hidung kita kalau kita tidak menggunakan masker. Inilah yang akan masuk ke mata kita kalau kita tidak menggunakan Kacamata. Jadi kacamata ya, salah kan? Berarti salah dong bukannya. Oke di sini. Iya ya. Oke deh. Kemudian bagian-bagian dari mesin. Karena belum pakai ya saya buka dulu kacamatanya. Bagian-bagian dari mesin. Nah saya jelaskan dulu nih bagian-bagian dari mesinnya. Yang pertama ini adalah handle-nya gitu. Jadi di handle kita ini ada yang warnanya merah, ada yang warna merah di sini, ada yang warna merah di sini. Gunanya ini untuk menghidupkan, kalau ini untuk mengunci siripnya. Makanya dia harus diinikan. Terus kita turunkan, maka ini dibuka kuncinya. Mohon maaf agak kaget ya nanti. Jadi intinya adalah buka kunci siripnya dulu, kemudian baru pegang handle-nya, kemudian baru buka kuncinya yang merah ini dengan jempol, baru tekan. Setelah digunakan diangkat dan didorong biar safety gitu. Nah untuk bagian-bagiannya tadi ini pertama yang merah ini adalah tombol untuk menghidupkan. Kemudian ini pengunci sirip. Nah ini adalah tombol kunci on off-nya. Nah ini adalah sirip sebagai pelindung bagi mata gergajinya. Ini adalah mata gergajinya. Bisa kelihatan tuh. Berapa kira-kira ketebalan mata gergaji kita ini? Boleh dilihat di sini. Berapa? 2 mili. 2 mili. 2 mili atau 3 mili? 2,5. Oke. Kita 2 sampai 3 mili. Jadi kalau misalkan 2 sampai 3 mili harap diperhatikan ketika kita mau memotong ya, karena akan habis menjadi debu itu sebanyak 2 sampai 3 mili. Nah, bagaimana cara memotong? Nah, saya contohkan dulu bagaimana cara memotong ya. Pertama, tangan kiri memegang benda kerja. Ini benda kerja kita yang terlebih dahulu sudah kita lukis, sudah kita letakkan. Sebelum dihidupkan mesinnya, jangan dihidupkan dulu, buka siripnya, kemudian kita cocokkan antara mata gergaji dengan garisnya. Kita cocokin dulu. Nah setelah cocok ke atas lagi, baru dihidupkan mesinnya. Pertama tangan kiri ini kalau bisa dikunci, kalau tidak bisa dikunci maka dipegang saja. Jangan main-main jempol ataupun telunjuknya begini. Apa yang terjadi kalau begini? Kecelakaan. Walaupun 1 cm, 1 mili tetap luka ya. Jadi jangan main-main jempolnya. Ingat, jempolnya cuma satu di satu tangan. Jangan sampai hilang jempolnya. Gitu. Jauh-jauh, usahakan jauh tangannya. Seperti ini harus dirapatkan di pengantar. Kemudian dibuka kuncinya dengan jempol, nih, baru dihidupkan. Potong gitu ya. Kalau tadi fungsinya untuk memotong. Kalau misalkan kita mau membuat pen, berarti intinya kita harus menghitung berapa ketebalan pennya. Seperti ini contohnya.
Ada yang mau coba? Oke, silakan, silakan. Yang bikin berat takut kayaknya. Nggak putus, oke deh. Terus siapa lagi yang mau coba? Coba dong. Siapa mau coba? Coba. Ya, berani nggak? Oke, sip. Bisa nggak jelaskan sama saya bagaimana proses menggunakan ini? Pertama, Suaranya. yang pertama kita tangan dulu tangan ke handle. Yang kedua Buka buka kunci sirip. Terus yang ketiga paskan mata gergajinya pada kayu Dengan ukuran yang berbeda. angkat dulu dia tidak boleh. Nah, itu. Lalu yang keempat tekan tombol Kunci. lalu tekan tombol untuk menghidupkan mesin. Jadi ada yang bisa menyimpulkan ke saya bagaimana cara menggunakan mesin ini. Mesin ini namanya apa? Bagaimana cara menggunakannya? Terus apa saja fungsinya? Yang ada bisa menjelaskan. Ya, silakan. Nama mesinnya itu masih mesin potong kedelai. Fungsi dari mesin itu untuk memotong suatu kayu atau membuat pad pada sambungan. Oke. Kira-kira apa saja kecelakaan kerja yang dapat terjadi ketika kita menggunakan mesin ini? Tangan yang potong. Tangan terpotong, terus Dari jilbab yang ditarik. jilbab yang tertarik gitu ya. Kalau jilbabnya dipanjangin di luar dari baju praktek bisa ketarik gitu. Apa yang terjadi kalau jilbabnya tertarik? Kepalanya tarik. Gimana itu? Coba bisa nggak mendeskripsikan gimana? Coba kasih deh. Coba gimana kalau jilbabnya tertarik gimana? Apa yang terjadi? Malah tertutup. Coba dari belakang gitu ya. Coba misalnya jilbabnya ketarik gitu kan, lagi model itu jilbabnya ketarik terus gini-gini ya. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati. Bisa jadi kita berani kecekek gitu ya sama jilbabnya dan buka jilbab. Paling bahayanya bisa kepalanya bisa ke sini gitu. Itu harus hati-hati sekali. Udah paham? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak semenyenangkan itu kuliah kayu. Sampai nggak ada pertanyaan. Ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau gitu untuk hari ini pengenalan mesin kita cukup sampai di sini. Anda akan diberikan tugas untuk menyelesaikan membuat sambungan pen dan lubang menggunakan mesin. Kalau kemarin menggunakan peralatan manual, sekarang saya pengen Anda mencobakan membuat pen dan lubang pakai mesin, gitu. Membandingkan antara yang manual sama yang mesin, mana sih yang lebih enak? Mana sih yang lebih cepat? Gitu. Setelah ini nanti silakan Anda mengambil materialnya, kemudian dibuat ukurannya dan lain sebagainya, kemudian digunakan mesinnya, tapi tetap harus safety, harus hati-hati. Gitu. Nanti kalau pada sudah selesai, kita evaluasi hasil dari pekerjaan Anda, apa saja harus diperbaiki. Nanti Anda akan bekerja di meja kerja masing-masing. Tidak ada yang bekerja sambil duduk, tidak ada yang bekerja sambil bercanda, karena
sedikit gaji potong pertengahan saja, gak usah kita tambah, kita sisakan untuk minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil diri dan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktek kerja kayu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya pada Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan di mana tempat saya mengabdi, rekan sejawat dosen, rekan-rekan teknik, dan para mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.